Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Bagaimana kondisi teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga virus-virus yang lagi viral ini atau yang lagi menggebu-gebu cepat hilang dari peradaban kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang bagaimana susahnya ternak entok untuk pemula. Ini sekedar sharing saja ya, dari pengalaman saya dari 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya, awal mula saya berternak entok. Nah, jadi menurut sepengalaman saya nih, kalau ternak entok pemula itu mengalami kesusahan dari beberapa faktor. Yang pertama itu perubahan musim, yang kedua rentan akan angka kematian, yang ketiga itu biaya pakan, dan yang keempat itu pengaturan atau tata pengaturan kandang. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama nih, perubahan musim. Ini kita contohkan pengalaman saya saja ya dulu ya. Dulu awal mula saya ternak entok ya, saya itu ya seperti biasa, karena pas saya awal mula ternak entok itu pas musim kemarau. Jadi awalnya ternak saya itu sehat-sehat saja ya, jalan dengan biasa. Tapi pas perubahan musim itu, pas musim pancaroba, banyak entok-entok saya itu yang mengalami gejala-gejala seperti menyendiri, nafsu makan nurun, terus jalannya itu sempoyongan, dan akhirnya lanjut ke faktor kedua, yaitu mengalami kematian. Jadi faktor 1 dan 2 itu ada hubungannya ya teman, dari perubahan musim dan rentan akan angka kematian. Jadi bagi peternak pemula biasanya kan belum paham dengan masalah jamu, masalah vitamin. Yang penting itu kan miaranya dulu ya kalau untuk pemula. Jadi gitu kawan. Setelah musim pancaroba tiba, jadi entok saya itu banyak yang mengalami gejala-gejala penyakit, dan tak sedikit juga yang mengalami mati mendadak atau mati setelah mengalami gejala tersebut. Nah, itu faktor 1 dan 2 ya teman. Nah, faktor yang ketiga, biaya pakan nih. Untuk para pemula biasanya itu mengeluhkan tentang biaya pakan itu banyak ya kawan. Entok itu tidak ada kenyangnya, terus kita itu bisa rugi terus. Nah, dulu saya juga seperti itu teman. Sebelum saya tahu kalau makanan entok bisa dicampur-campur atau bisa ditambah dengan hijau-hijauan, saya juga pusing memikirkan, waduh, saya ternak entok kok pengeluaran pakannya itu banyak gitu. Jadi itu sebenarnya wajar bagi pemula kalau mengalami pusing akan biaya pakan. Tapi nanti setelah tahu dengan makanan-makanan campuran untuk entok, nanti dengan sendirinya bisa meminim pengeluaran untuk pakan. Dan dengan cara menambah hijau-hijauan, menambah sisa-sisa makan di dapur gitu. Untuk teman-teman yang kurang paham juga bisa melihat di video saya sebelumnya tentang pakan alternatif entok agar bisa meminim biaya pengeluaran untuk pakan. Nah, itu faktor yang ketiga ya teman. Dan untuk faktor yang keempat yaitu pengaturan atau tata kandang. Dulu nih, pas saya awal-awal berternak entok, saya itu membuat kandangnya asal teman. Yang penting asal ada
apa ya, asal ada atapnya, ada temboknya, udah seperti itu. Tapi saya kurang memikirkan aliran airnya gimana, terus pembuangan airnya gimana, kolam ada nanti ketika hujan ada genangan air atau tidak. Nah, itu yang saya sesalkan dulu ya. Jadi dulu saya pokoknya asal ada kandang lah saya isi gitu. Tapi pas ketika musim hujan tiba, nah itu genangan di mana-mana. Terus akibatnya kandang jadi becek, kandang lembab. Nah, penyakit pada timbul ya. Akibatnya angka kematian meningkat dan akhirnya saya rugi. Tapi seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi dari pengalaman itu saya belajar tentang bagaimana menekan angka kematian, bagaimana cara merawat entok pada saat musim pancaroba atau perubahan musim, bagaimana menekan biaya pakan entok agar kita bisa untung tidak buntung, dan bagaimana cara pengaturan atau tatanan kandang yang baik agar kandang kita tetap sehat, entok kita sehat, dan kita bisa meneruskan usaha kita dengan baik gitu ya teman. Dan untuk pemula agar memulai bisnis atau ternak entok dengan baik, bisa mencari info atau bisa menonton video-video saya sebelumnya tentang, ada yang udah saya upload tentang perubahan musim atau perawatan entok pada saat musim hujan, bagaimana cara mengatur kandang, bagaimana cara menekan biaya pakan. Itu di video-video saya selanjutnya itu ada, silahkan dicari. Dan nanti juga kalau teman-teman sudah terbiasa dengan apa ya, ternak entok, teman-teman juga tahu celah-celahnya, bagaimana cara menyiasati ini, menyiasati itu, pasti akan terbiasa lah. Karena banyak orang yang berkata kan, kita bisa karena terbiasa, dan guru yang terbaik adalah pengalaman kita sendiri. Begitu ya teman, silakan mencoba, silakan memulai ternak entok dengan baik. Jadi poinnya itu untuk para peternak pemula, belajarlah tentang menekan angka kematian, tentang perawatan entok di musim hujan, bagaimana menekan biaya pakan, dan bagaimana pengaturan atau tata atur kandang. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman subscribe channel saya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sharingkan. Kalau ada kekurangannya mohon maaf, karena ini hanya sharing tentang pengalaman saya dan saran saya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Ditunggu untuk teman-teman yang belum subscribe. Ya, mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.